Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Elis dengan NPM 252100079. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen Program Studi Akuntansi. Saya dari Akuntansi 2 ingin menyampaikan materi tentang strategi untuk meningkatkan efisiensi di era digital. Sebelumnya, saya akan menerangkan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi digital untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang strategi apa saja untuk meningkatkan efisiensi di era digital. Yang pertama ada digitalisasi proses bisnis, yaitu mengotomatisasi proses bisnis manual menjadi digital untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Yang kedua, implementasi teknologi, menggunakan teknologi seperti cloud computing, artificial intelligence, dan Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, menggunakan data analisis, menganalisis data untuk mendapatkan wawasan dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi, menggunakan platform digital untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara tim stakeholder. Yang kelima, keamanan siber, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan siber untuk melindungi data dan sistem informasi dari ancaman keamanan. Yang keenam, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan dan sumber daya manusia dalam teknologi digital. Yang ketujuh, integrasi sistem, yaitu mengintegrasikan sistem informasi yang berbeda untuk meningkatkan efisiensi dalam mengurangi duplikasi data. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sistem informasi digital berjalan dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem informasi digital. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi digital seperti komputer, server, jaringan, perangkat penyimpanan data. Yang kedua ada perangkat lunak atau bisa disebut dengan software, perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi data seperti sistem operasi, aplikasi bisnis basis data, dan perangkat lunak keamanan. Yang ketiga yaitu data, informasi yang dikumpulkan, disimpan, dan diolah oleh sistem informasi digital seperti data pelangganan, data transaksi, data keuangan, dan data operasional. Yang selanjutnya yaitu proses, serangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data dan menghasilkan informasi yang berguna seperti pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, manfaat sistem informasi digital. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Sistem informasi digital dapat mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya, serta meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Sistem informasi digital dapat membantu organisasi menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, seperti layanan-layanan online, pengiriman produk yang lebih cepat, dan dukungan pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas, biaya pengiriman, dan biaya tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan membantu organisasi melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman keamanan seperti hacking dan pencurian data. Selanjutnya, tantangan di era digital. Yang pertama, keamanan data privasi. Yang kedua, adaptasi teknologi baru. Yang ketiga, kurangnya SDM yang melek digital. Dan keempat, ketergantungan pada jaringan internet. Dengan demikian, tantangan di era digital memerlukan organisasi dan individu untuk terus beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Selanjutnya yaitu strategi meningkatkan efisiensi. Yang pertama ada digitalisasi proses bisnis, yaitu mengubah dokumen dan sistem manual menjadi digital. Yang kedua, otomatisasi kerusakan, yaitu digunakan AI, robotika, dan sistem terintegrasi.
Yang ketiga, cloud computing, yaitu akses data dan aplikasi dari mana saja. Yang keempat, penelitian SDM digital, yaitu meningkatkan literasi dan skill teknologi. Yang selanjutnya, contoh implementasi ada yang pertama ada banking, mobile, dan e-wallet. Yang kedua, pendidikan, e-learning, dan LMS. Yang ketiga, kesehatan, rekam medis digital. Yang keempat, pemerintahan, e-government, dan pelayanan publik online. Dampak efisiensi digital yaitu pengurangan biaya operasional, proses kerja lebih cepat, kinerja organisasi meningkat, serta kolaborasi antar divisi lebih mudah. Kesimpulannya adalah sistem informasi digital adalah kunci efisiensi organisasi modern. Efektivitasnya tergantung pada teknologi, sumber daya manusia, dan strategi penerapan yang tepat, serta masa depan organisasi bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap transformasi digital. Sekian pengumpulan tugas dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.